Saat kamu berada dalam perdebatan panas, detak jantungmu berpacu, suara meninggi, dan di ujungnya kamu kelelahan, bukan karena kalah argumen, tapi karena energi emosionalmu terkuras habis? Jika ya, kamu tidak sendiri. Banyak orang merasa bahwa untuk bisa menang dalam sebuah perdebatan, mereka harus berbicara lebih keras, lebih cepat, dan lebih tajam. Padahal, kunci sebenarnya untuk menang dalam perdebatan justru terletak pada kemampuan mengendalikan emosi dan memainkan strategi psikologis yang halus namun efektif. Mari kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana tapi memancing. Kalau kamu bisa membuat lawan debatmu setuju denganmu tanpa mereka sadar bahwa mereka sedang dikalahkan, bukankah itu kemenangan yang jauh lebih elegan? Disitulah kekuatan psikologi bermain. Dan kabar baiknya, kamu tak perlu jadi psikolog profesional untuk bisa menguasainya. Cukup dengan memahami prinsip dasarnya dan melatihnya secara konsisten. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa perdebatan bukanlah soal membuktikan siapa yang paling pintar, tapi soal bagaimana menyampaikan ide secara efektif, menyentuh pikiran, dan, yang lebih penting, menyentuh emosi. Otak manusia tidak hanya bekerja secara logis. Justru, emosi sering jadi penentu akhir apakah seseorang menerima atau menolak ide kita. Jadi, kendalikan emosi bukan hanya soal menahan amarah, tapi juga bagaimana menjaga suasana tetap terbuka agar pesan kita bisa masuk. Salah satu trik psikologis paling mendasar adalah teknik active listening. Ini bukan sekadar mendengarkan, tapi mendengarkan dengan intensi untuk memahami, bukan untuk membalas. Saat lawan debat bicara, tahan dorongan untuk memotong. Tatap matanya dengan tenang, anggukkan kepala sesekali, dan tanggapi dengan kalimat seperti, "Oke, jadi maksud kamu," atau "Aku mengerti posisi kamu." Ini memberi kesan bahwa kamu menghargai pendapat mereka dan secara tak sadar akan menurunkan pertahanan mereka. Otak manusia akan lebih terbuka terhadap ide baru saat merasa didengar. Trik berikutnya adalah mirroring, yaitu meniru gaya bicara, nada suara, atau bahasa tubuh lawan debat dengan halus. Misalnya, jika dia bicara dengan nada pelan dan tenang, kamu ikut menyesuaikan ritmemu. Teknik ini membuat lawan merasa lebih nyambung denganmu tanpa tahu kenapa. Mereka merasa kamu berada di frekuensi yang sama. Ini trik sederhana yang sering dipakai dalam terapi psikologis untuk membangun rapor atau kedekatan emosional. Kemudian, gunakan teknik reframing atau mengganti sudut pandang dalam menyampaikan argumen. Daripada mengatakan, "Kamu salah," lebih baik katakan, "Mungkin kita melihat ini dari sudut yang berbeda." Kalimat ini tidak membuat orang merasa diserang dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih produktif. Saat kamu menghindari kata-kata yang bersifat menyudutkan, kamu sedang melatih kekuatan psikologis bernama non-defensive communication, komunikasi yang tidak memicu pertahanan diri lawan. Jangan lupa bahwa diam bisa jadi senjata paling kuat. Saat lawan debat terpancing emosi dan meninggikan suara, diamlah. Tatap dengan tenang, biarkan dia selesai. Diam bukan berarti kalah. Justru, dalam dunia terapi, diam digunakan untuk menciptakan ruang berpikir. Dan dalam perdebatan, dia membuatmu tampak tenang, kuat, dan tidak mudah dipancing. Ini membuatmu terlihat lebih rasional dan menang secara psikologis. Ada juga trik bernama labeling. Ini adalah cara mengidentifikasi dan menyebutkan emosi lawan debat tanpa menghakimi. Contohnya, jika lawanmu tampak frustasi, kamu bisa berkata, "Sepertinya kamu agak kesal soal ini ya." Teknik ini membuat mereka merasa dipahami, yang secara instan menurunkan ketegangan. Otak manusia suka dipahami. Saat seseorang merasa emosinya dikenali, mereka lebih cenderung menurunkan tensi dan membuka diri untuk mendengarkanmu. Perhatikan juga tone of voice atau nada suara. Nada suara yang lembut namun tegas seringkali lebih kuat daripada nada tinggi yang memaksa. Ingat, dalam perdebatan, yang diingat orang bukan hanya isi kata-katamu, tapi cara kamu menyampaikannya. Nada suara yang stabil memberi kesan percaya diri, dan rasa percaya diri bisa memengaruhi bagaimana orang menilai kekuatan argumenmu. Dan ini penting. Jangan terpaku pada keinginan untuk membuktikan bahwa kamu benar. Fokuslah pada keinginan untuk membuat lawan debat berpikir. Perubahan pendapat jarang terjadi karena argumen yang kuat. Sebaliknya, perubahan terjadi saat seseorang merasa aman untuk berubah pikiran. Maka, buat suasana perdebatan senyaman mungkin, walau kamu sedang ingin sekali menang. Dalam ilmu psikologi, ini berkaitan dengan cognitive dissonance, kondisi di mana seseorang merasa tidak nyaman karena dua gagasan yang bertentangan ada dalam pikirannya. Jika kamu menyerang terlalu keras, otak mereka akan menolak argumenmu untuk menghindari rasa tidak nyaman itu.
Tapi jika kamu menyentuh secara halus dan pelan-pelan menanamkan keraguan pada posisi mereka, mereka akan mulai mempertimbangkan ulang dan bahkan bisa setuju denganmu setelah perdebatan selesai. Kamu juga bisa menggunakan pertanyaan daripada pernyataan. Ini trik halus yang sering dipakai para ahli negosiasi. Misalnya, daripada berkata, "Itu tidak masuk akal," lebih baik katakan, "Kamu yakin itu solusi terbaiknya? Apa yang terjadi kalau cara itu nggak berhasil?" Dengan begitu, kamu mengarahkan mereka untuk berpikir ulang, tanpa membuat mereka merasa diserang. Ini mengaktifkan bagian otak yang menganalisis, bukan yang bereaksi. Ada satu trik lagi yang sangat kuat tapi sering diabaikan, yaitu strategic empati, empati strategis. Ini bukan tentang mengasihani lawan, tapi menyadari kebutuhan emosional mereka. Mungkin mereka butuh dihormati. Mungkin mereka takut terlihat bodoh. Atau mungkin mereka sedang membawa beban dari hal lain. Kalau kamu bisa membaca kebutuhan ini, kamu bisa mengatur strategi yang membuat mereka lebih kooperatif. Dalam debat, memahami emosi lawan adalah langkah pertama untuk memengaruhi pikirannya. Tentu saja, semua trik ini tidak akan efektif jika kamu sendiri mudah tersulut emosi. Jadi, penting untuk melatih emotional regulation, pengendalian emosi. Tarik napas dalam sebelum menjawab. Rasakan detak jantungmu. Perhatikan dirimu. Jangan terburu-buru membalas. Karena yang kamu kendalikan bukan cuma lawan debat, tapi juga dirimu sendiri. Dan terakhir, selalu ingat bahwa menang dalam perdebatan bukan berarti membuat lawan bungkam. Menang yang sejati adalah saat kamu bisa menyampaikan ide dengan efektif, membuat orang mempertimbangkan pendapatmu, dan tetap menjaga hubungan baik. Karena pada akhirnya, tujuan komunikasi bukan hanya menyampaikan pikiran, tapi juga membangun pengaruh dan kepercayaan. Jadi, lain kali kamu berada dalam sebuah perdebatan, jangan buru-buru naik darah. Gunakan trik-trik psikologis ini. Dengarkan dengan niat memahami, bukan membalas. Tiru bahasa tubuh mereka dengan halus. Gunakan pertanyaan, bukan pernyataan tajam. Tawarkan sudut pandang baru dengan bahasa yang tidak memojokkan. Dan yang paling penting, tetap tenang. Karena dalam ketenangan, kamu justru paling berkuasa. Itulah seni menang dalam perdebatan tanpa marah. Sebuah kemenangan yang tidak perlu dirayakan dengan teriakan, tapi cukup dengan senyuman tipis dan kepala yang tetap dingin.